Marilah kita membangun kebahagiaan keluarga. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita membangun kebahagiaan keluarga. Cara yang pertama kita membangun keluarga dengan keterbukaan. Membangun keluarga dengan keterbukaan. Kita lihat contohnya di dua Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila datang kepada kita, ia dapat masuk ke sana. Puji Tuhan. Saudara, apa yang kita baca ini kisah tentang Nabi Elisa yang rupanya dalam perjalanan pelayanan ia beberapa kali singgah di sebuah rumah. Di rumah itu ada suami istri. Setelah beberapa kali Nabi Elisa singgah di rumah itu, tahulah bahwa mereka mereka tahu bahwa Elisa itu Nabi Tuhan. Si istri mengajak suaminya berbincang. Bagaimana kalau kita siapkan sebuah kamar khusus untuk Nabi? Nanti kalau Nabi datang ke rumah kita, biarlah dia menginap di situ. Biarlah dia singgah di situ. Sehingga dia tidak usah mencari tempat lain dalam pelayanannya. Puji Tuhan, begitu mulia maksud suami istri ini. Dan mereka berbincang dengan mesra. Ada komunikasi yang dibangun. Maksudnya adalah membantu Nabi Elisa dalam pelayanan. Ada keterbukaan. Ada niat yang baik. Ayo kita bincangkan sama-sama. Singkat cerita, jadilah demikian. Disiapkanlah rupanya kamar singgah untuk sang nabi. Saudara, dari kisah ini kita lihat betapa indahnya hubungan antara si suami dan si istri ini. Ada dua orang, aku dan kau, sekarang telah menjadi kita. Betul, aku dan kau sekarang menjadi kita. Begitulah rupanya suami istri. Sekarang kita, bukan lagi kau, bukan lagi aku. Dulu ya, dulu aku. Kau ya kau, aku ya aku. Tapi setelah saya menjabat tanganmu, berjanji di hadapan Tuhan menjadi suami dan istri, maka sekarang kita adalah satu. Dulu aku ego, kau ego, sekarang kita bersama. Kau perlu keterbukaan. Saya harus terbuka kepada engkau, suamiku atau istriku. Dan engkau juga terbuka kepada aku, hai engkau, suamiku atau istriku. Kita baca di kisah itu rupanya suaminya sudah tua. Mereka belum punya anak, ayat 14. Setelah Tuhan memberkati di ayat 17 dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, akhirnya mereka mendapat anak. Gitu. Keterbukaan dalam ayat ini ditunjukkan. Terbangun keluarga bahagia dengan keturunan yang dari Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Perhatikanlah bahwa pernikahan itu adalah antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Dicatat sejak mulanya, Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28.
Tuhan Allah memberkati manusia itu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Seorang laki-laki dan seorang perempuan harus terbuka satu sama lain. Kenapa? Mereka berbeda. Selalu ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Entah sedikit, entah banyak. Niscaya ada perbedaan. Lagi pula ketika menikah, rupanya bukan hanya mempersatukan dua individu saja. Ke lingkup yang lebih luas, ternyata pernikahan adalah menyatukan dua keluarga besar. Kalau di orang Batak, menikahlah marga Panjaitan dengan Luru Sinaga. Berarti keluarga Panjaitan dan Sinaga bersatu. Panjaitan bertemu dengan Manurung. Begitulah Panjaitan dan Manurung keluarga besar. Demikian marga-marga lainnya. Menyatu dua keluarga besar. Ada pasti perbedaan. Ibu saya dengan ibu mertua saya sama-sama ibu-ibu, tapi sesungguhnya berbeda. Sama-sama perempuan, tapi sesungguhnya sifat aslinya berbeda. Gaya berpakaiannya berbeda, gaya bicaranya berbeda. Saudara perempuan kita berbeda dengan Eda kita kalau perempuan. Berbeda dengan inang bau kita. Berbeda dengan kakak ipar kita. Begitu saudara laki-laki kita berbeda dengan laki kita. Pasti ada bedanya. Maka saya dan istri saya harus terbuka. Harus ada jujur. Calon mempelai, jangan tutup-tutupi kepada calon pasanganmu itu. Jangan sembunyikan. Pada akhirnya akan terbuka. Yang menjadi soal adalah kalau sekarang ditutup, waktu setelah menikah terbuka, kaget. Kalau kagetnya tidak menjadi persoalan. Kalau kagetnya jadi persoalan, kalau ternyata itu sangat sangat sulit diterima, berbahaya sekali itu. Saya punya kelemahan. Saya terbuka kepada calon istri saya itu. Demikian istri punya kelemahan. Dia terbuka kepada calon suaminya itu. Ketika menjalin pacaran, jika memang berpacaran, kenapa siapa yang cemburuan? Nah, kenapa siapa yang lebih mudah marah? Kalau fokus pada kelemahan itu, niscaya nggak akan bergerak kepada jenjang pernikahan. Tapi karena tidak fokus pada kelemahan, tapi melihat di mana saya bisa menerimanya, tidak lagi kita lihat itu, kekurangan dan kesalahan itu. Akhirnya kita maklum. Keterbukaan memungkinkan kemakluman. Kesalahan lama nggak diungkit lagi. Perkataan yang salah tahun kemarin sudah dilupakan, jangan diungkit lagi tahun ini. Jangan malah dikatain ke orang lain, dikatain kepada mertua, dikatain kepada ipar, dikatain semuanya. Jadi persoalan. Salah satu tujuan pernikahan yang diizinkan Tuhan, diberkati Tuhan adalah beroleh keturunan, beranak cucu dan bertambah banyak dalam Kejadian pasal 1:8. Tapi sekarang bagaimana jika tidak ada keturunan? Ini bukan perkara biasa. Kadang-kadang menjadi perkara luar biasa. Di suku tertentu, di kelompok tertentu. Ketika tidak ada keturunan, begitu malunya di hadapan masyarakat, di hadapan keluarga. Bagaimana jika tidak ada keturunan? Di sini sangat perlu kemakluman. Maka terbuka kepada calon suami, calon istri. Ada saja orang memang yang diizinkan Tuhan tidak dapat keturunan sampai akhir hidupnya. Di sini perlu kemakluman. Jangan pula urusan keluarga dibawa keluar. Menjadi persoalan di rumah dilempar keluar, dibawa ke kedai tua, dibawa ke kafe kopi, dibicarakan di handphone sama sahabat. Sahabat itu tetap di lingkar luar. Terbukanya harus kepada pasangan. Silakan cerita ke hamba Tuhan dalam rangka konseling. Tapi kalau membicarakan urusan keluarga keluar sama dengan membuka rahasia perusahaan. Bisnismu hancur karena lawanmu tahu rahasiamu.
Saya bukan Tuhan, istri saya bukan Tuhan. Engkau mempelai pria bukan Tuhan, engkau mempelai wanita bukan Tuhan. Niscaya ada kelemahan, maka maklumilah kelemahan. Maklumilah kelemahan itu. Biarlah ada keterbukaan dalam keluarga. Haleluya.